aku Oke Jaya, usianya 29 tahun. Di umur SD kali ya Mas ya, kelas 3 mungkin. Kelas 3 tuh 9 tahun ya, kurang lebih ya. Tahunnya itu udah mulai ini sih, udah tahu kan kayak kalau pas lebaran tuh ngerayain sama keluarga mama, kalau waktu Imlek itu ngerayain di keluarga papa. Jadi mulai dari situ aku mulai tahunya. Terus sih sebenarnya aman-aman aja sih Mas, karena kebetulan di keluarga aku itu toleransinya itu tinggi banget. Jadi nggak terlalu berasa aja perbedaannya. Aman-aman aja sih Mas, nggak ada yang gimana-gimana. Contoh toleransi itu, karena kita kan dulu semuanya muslim ya Mas ya. Mungkin dari keluarga besar bapakku kali ya, kan nggak ada yang muslim ya. Cuman ada salah satu kakak dari bapakku itu istrinya tuh muslim Mas. Jadi ya mereka juga udah nerima juga sih, kayak nggak ada apa ya, kelakuan yang dibedain aja, semuanya sama. Mungkin kalau waktu SD kali Mas, aku inget sih waktu itu kelas 5 atau 6 gitu, udah mulai gede tuh ya kan. Itu ada sih beberapa temenku kayak, mamamu ini ya Jawa ya, kayak gitu. Mungkin ini kali ya Mas ya, waktu itu sekolah aku SD itu di sekolah swasta, yang dimana mayoritas tuh semuanya adalah Chinese gitu loh, dan non-East kan pasti. Ada sih beberapa kali kayak ngedenger, mamamu Jawa ya, gitu. Cuman ya aku aman-aman aja sih Mas. Cuma sebatas itu doang? Iya, nggak sampai ini gimana sih. Siapa? Jadi singkatnya adalah bapakku kan merintis ya Mas ya, dari nol banget. Terus waktu itu kebetulan dikasih kesempatan untuk buka toko sepatu di Tulungagung. Aku lupa deh namanya apa. Terus kebetulan ibuku itu kerja sebagai finance-nya di toko itu. Akhirnya mereka ketemu lah di situ, cinta lokasi lah. Menurut aku untuk zaman sekarang lebih possible sih Mas, ketimbang zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan menurut aku kayak culture-nya terlalu kuat gitu loh, orang-orang masih banyak yang belum open minded mungkin. Kalau zaman sekarang sih menurutku mungkin banget, kan banyak kok udah kejadian kayak gitu kan, banyak banget Mas. Halangannya itu banyak banget. Contohnya apa? Contohnya kalau dari keluarga bapak itu kebetulan nggak ada halangan sih jujur. Tapi justru halangannya itu di keluarga ibu. Terus bapaknya ibu itu kakekku itu orangnya keras banget Mas. Jadi dulu sempet nggak disetujuin gitu loh waktu mau nikah gitu sama bapak gitu. Tapi akhirnya ya pelan-pelan bapak bisa meyakinkan, ya akhirnya mereka bareng. Berapa lama kira-kira itu? Itu lama banget, dalam waktu yang lama. Kayaknya Penyesuaiannya 1 tahun ya Mas. Itu pun pacaran juga backstreet, sembunyi-sembunyi. Oke. Kalau di keluarga aku tuh yang bisa aku ambil dari culture-nya Chinese itu jiwa pebisnisnya, jiwa pekerja kerasnya. Itu yang aku ambil Mas. Itu sih. Kalau dari sisinya? Kalau dari sisi ibuku yang bisa aku ambil adalah adab. Bukan berarti keluarga bapakku nggak ada adabnya ya, tapi menurutku aku bisa mendapatkan pelajaran tentang adab dan tata krama tuh paling besar dari keluarga ibu. Contohnya kayak gitu? Contohnya adab itu misal kayak kalau Jawa tuh Mas, misalnya sesimpel kayak kalau kamu ke rumah orang, misal gini, aku sampai sekarang tuh nggak boleh nginep di rumah orang loh Mas, karena menurut ibuku kayak
ya kenapa kamu tuh punya rumah loh gitu. Terus kayak nggak sopan misal nih, apalagi ya anak cewek saru kan kalau ke rumah cowok kayak gitu gitulah, simple things gitu sih menurutku. Masih kental banget soalnya mas di keluarga aku tuh ada ceweknya, kayak harus apa tuh harus permisi, harus minta tolong. Iya, wanita yang benar, wanita yang beradab, beretika. Karena ibu bapakku mereka benar-benar kayak nggak apa-apa, kayak kamu tuh nggak jadi orang yang berhasil dalam tanda kutip kayak sebesar itu, tapi yang penting kita sebagai orang tua tuh udah kasih bekal kamu adab dan etika gitu loh, kasih bekal hidup aja gitu. Lebih ke menjunjung tinggi itu sih kalau bapak ibu tuh. Di mata mereka tuh kalau melihat orang yang nggak beradab dan beretika tuh, meskipun dia punya power segede apapun, mereka nggak akan melihat itu mas. Gitu. Jadi menurutmu dirimu berapa persen Cina, berapa persen Jawa? Menurutku 95% Jawa, 5% Cina sih. Enggak deh, dikit amat. Ngambek bapak. 20% deh. Ah, 20? Jangan deh, biar adil 50-50. Nah, 50-50 enggak, maksudnya sesuai dengan dirimu aja. Maksudnya kamu merasa, oh banyak ke arah mana contoh mana nih? Tanpa memberatkan satu ini ya. Oke. 70% Jawa, 30% Cina. Menurut aku. Yang mau disampaikan mungkin ada di beberapa kalian yang menjadi ampiang itu kayak aneh ya. Misalnya kalian sekolah di tempat swasta yang dimana kalian tuh minoritas nih anggapannya, apalagi kalian ampiang yang muslim misal gitu, itu akan merasa kayak aduh kok minoritas banget ya, kok kayak ngerasa nggak pede dengan background keluarga aku lah apalah. Menurut aku nggak penting sih, kayak nggak perlu kayak gitu sih, karena jujur aku sendiri aja lahir di keluarga yang ampiang, itu aku bersyukur banget sih. Aku bisa tahu banyak hal, apapun itu. Aku bisa jauh lebih menghargai orang lain. Aku jauh lebih bisa toleransi ke apapun itu. Kayak ngeliat tuh nggak cuma di satu sisi, bisa luas aja gitu. Bisa temenan sama siapapun. Nggak melulu kamu harus ini gitu nih apa nih, biar kah, apa. Karena ya udah yang penting baik aja, ini temenan aja. Aku kasih satu case aja ya mas ya. Jadi waktu itu kakakku apa ya? Iya kakakku deh. Aku lupa yang pertama atau yang kedua. Dia kebetulan lagi pacaran lah sama orang kan, cowok gitu. Nah cowok ini dia tuh pure blood banget. Yang notabene dia tuh yang bener-bener Cina ya, totok gitu loh. Terus setelah kenalan nih dua belah pihak keluarga, ternyata mereka tahu kalau ibuku tuh bukan Chinese. Itu dipermasalahin, kayak nggak disetujuin. Ternyata kayak nggak bisa nih, soalnya ibunya saya gitu. Nah aku sih kalau menyangkut cuman kita sih kita nggak masalah ya mas, tapi kalau udah menyangkut orang tua paling nggak bisa. Itu sih salah satu case-nya yang menurut aku nggak sesuai aja sama pemikiranku. Jadi kalau misal kamu dipanggil seperti itu, kamu merasa tersinggung? Tanpa aku dipanggil ampiang mas, aku akan klaim diriku ampiang sih, karena aku sebangga itu. Misalnya ada orang yang bilang kamu nggak merasa tersinggung atau merasa Sama sekali mas, bangga ya? bangga. Aku akan ngomong ke seluruh dunia sih kalau aku ampiang. Oke, mungkin cukup segitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama.